kehadiran Fir membawa angin segar dan program baru untuk bisa memenangkan match demi matchnya. Yap, 2 hero game over. 2 hero udah lulus. Lulus. Ya. Wah, Ada selalu ya. Baxia, ada Cloud. Lulus udah Om. Om Owa bilangnya tamat ya. Udah tamat. Tamat. Ya. Season ini tamat. Di first half ya. Karena memang ya kemarin kita tahu lah Baxianya kan bener-bener Ya, susah untuk bisa di stop dan mereka tahu nih cara untuk mainin Baxia yang efektif dan efisien. ya dari segi kiting yang selalu dilakukan oleh Versik. Dan ya, kalau kita berkaca dari first ban phase untuk RRQ ada Joy dan juga Fanny. Lebih prioritas ban untuk hero-hero seorang Super Ken. Ya dan bahkan ini hampir sama loh dengan band yang kemarin. Link apakah memang akan kembali di ban oleh RRQ? Kalau memang di ban berarti 3 hero ini yang menjadi sumber masalah untuk draft yang akan dimainkan oleh RRQ. Ya, dan kita tahu ya Versik sekarang udah lebih jarang sebenarnya pakai hero-hero assassin. Dia fokusnya untuk pakai hero-hero yang cukup utility juga karena seperti Fredrin dan juga Pakuito yang sempat bersinar juga di hari kemarin pada saat laga Derby Classic. Iya, karena memang lebih mengincar objektif juga ya Iya. untuk tim fight yang lebih sustain dan jangka panjang. Untuk last ban RRQ, kalau memang masih tetap sama, menarik sih untuk melihat Link kah yang akan di-ban oleh RRQ. Dan ternyata Angela, Angela. oke bukan Link, oke. Angela, karena kita juga udah melihat ya beberapa kali untuk Big Down Alpha, mereka sempat membuat format Alice Angela. Wow, Alice Angela Faramis. Ya, Ya. Alice itu Angela nggak Faramis, bisa coba di lihat. pick off sih. Trio Magic ini sakit. Dan lelah melihatnya ya. Dan lelah melihatnya karena Betul. harus ngebuang cukup banyak source ultimate. Dan tapi ternyata first pick dari Bigetron Alpha menuju ke Rapakuito. Yep. Sorry Zo. Dorizo dan dengan ya win rate yang cukup besar ya tadi di Iya. 75%. Tapi kita tahu selain daripada adanya misalnya Pakito yang bisa dikontes dengan Grok, ada satu lagi yang kemarin memang bagus banget untuk Banana. Iya, Dan Xbox. langsung rame di rank. Iya, langsung Xbox rame. di XP Lane. Xbox. Dan tapi sebenarnya Om, ini Sorizo pun sempat mempopulerkan loh. Pertama Xbox yang bawa, betul. Pertama kali yang bawa juga Xbox di XP Lane. Terutama setelah adanya adjustment emblem ini dan yang pasti ya kita tahu Xbox kemarin benar-benar membuat RRQ bisa mendapatkan kemenangannya. Dan kita beralih ke fase pick pertama dari RRQ. Ada Eve dan juga Beatrix. Wow, 2 hero power untuk Skylar dan juga Clay. Wow, oke ini benar-benar comfort hero ya. Iya. Bagaimana dari Clay kemarin gift-nya diincar oleh Kadita bisa survive dan Iya. salah satu hero yang terbaik untuk Skylar ketika Cloud-nya di-ban. Besar kemungkinan memang Beatrix akan langsung di-secure. Kalau Beatrix yang diambil, Kari yang akan keluar. Karya akan keluar dan ada quotes dari Super Sorizo. Target kami adalah M series karena itu kami harus tampil panas. Wow, jadi panas apa nih kira-kira untuk di match penentuan siapa yang bisa mempertahankan win streak mereka. Dan kita kembali ke fase pick untuk Bigetron Alpha, Valentina yang terlihat dan satu pick terakhir yang akan mereka amankan. Terbuka availability untuk Kaja juga kalau misalnya mereka mau ambil untuk di fase pick yang pertama. Pilihannya adalah 1-1. Wow. One. Yap. Wow. Yap, saya suka nih one. Ya, tapi 1-1 untuk di patch sekarang cukup beresiko sih kalau aku bisa bilang ya. Tapi menurutku dengan adanya emblem ya, ini lumayan ngebantu one apalagi Untuk dengan balik. marksman. Untuk balik meskipun tidak setangguh yang dulu ya Iya. untuk di early-nya, tapi tetap di late game itu jadi modal utama one mainin Swift, mainin weakness finder, terus bawa emblem marksman yang punya attack speed 15% itu enak banget untuk one. Ya, dan menurut aku pemilihan 1-1 pun untuk bisa mengantisipasi nantinya. Langsung. Ufra Gue keluar. pikir akan mengamankan hero-hero yang lain terlebih dahulu. Iya, Dan ternyata. Xbox adalah salah satu hero juga yang bisa mengganggu pergerakan 1-1 itu loh. Sekarang udah masuk ke sesi ban selanjutnya. Xbox kira-kira di ban gak? Menurut aku sih untuk match up di XP Lane dengan Pakuito ini asalkan Pakuito yang XP Lane ya. Menurut aku nggak se-worth itu buat ngambil Xbox. Karena yang Betul. pasti Viraga Armor bakal gampang untuk dihancurkan. Itu yang pertama dan yang kedua ya dia bakal struggle untuk di early game-nya. Dan ini masih flex ya, Iya. karena dari Super Ken juga dia User, bisa iya, membawakan Pakito sebagai jungler. Ini masih flex pick kecuali untuk marksman-nya atau mungkin bahkan untuk mid laner mereka. Ya. No Ranko, no Kaja kah setelah ini? Ya kemungkinan besar ya karena lebih menghilangkan untuk hero-hero yang mempunyai efek suppress dan juga efek crowd control pasti dari Kaja. Tapi Xbox ternyata menjadi hero yang langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Nggak mau lagi melihat adanya Xbox dari Banana yang benar-benar membuat banyak momen di hari kemarin. Iya, jadi selain daripada memang menutup untuk Xbox, ini juga untuk menutup hero yang bagus dipakai oleh Banana. Next-nya targetnya ada 2. Ada Fredrin Grok, pun. Grok sih. ada Arla.
Grok, Arlot ya. Fredrin pun bisa aja dihilangkan oleh Bigetron Alpha om ya. Bisa Karena kemarin kita Bisa. udah ngeliat juga kombinasi antara Kufra juga Fredrin. Fredrin bisa mencari informasi di depan. Kufra bisa Kompak. set up posisi. Betul. Udah kayak begitu mainnya. Iya, jadi benar-benar bawa banyak front line gitu ya. Kalau Yep. misalnya Fredrin yang akan nanti diambil juga. Tapi ya, last band dari fase band yang kedua, ya Kaja benar-benar mau menghilangkan efek suppress di game pertama match kedua kita hari ini. Wow, oke. Dan berarti membuka kesempatan untuk Assassin kah yang akan bisa dipakai juga. Cuman om, Durant. mau lebih ekstrim gak? Apa tuh? One ada, Pakito ada, Pove nongol gak? Wah, Oveus ya. One Bisa sih sebenarnya. Valentina bahkan dari Pakito itu bisa. Iya. Dan Bisa dan nggak ada sekali yang punya gitu. efek suppress karena Kaja sama Franco udah nggak ada. Oveus Betul. bisa bebas banget sih Yep. untuk Gemini Force-nya. Ya kecuali, tapi agak beresiko sih. Kalau aku bilang kalau mau ada Povius itu pasti di last pick ya. Karena Esmeralda masih bisa keluar juga. Iya, Dan Esmeralda. flexnya Pakito bisa menjadi jungler. Betul. Betul. Itu berarti mereka harus simpen kalau mereka mau bawain Povius ya. Cuman ya kita jarang melihat Povius yang kita tahu. Sebenarnya ini adalah hero yang bisa meng-counter hero dash. Apalagi sekarang dengan efek Demonic Force yang memang cepat ya dari Iya. sisi animasi. Animasinya itu yang ngebuat biasanya pada saat sebelum di adjust itu Oveus menjadi makanan untuk men-trigger weakness point-nya One. Tapi setelah mendapatkan adjustment itu bakal membuat Oveus lebih bagus lagi. Tapi ternyata pemilihan hero keempat jatuh ke tangan Fredrin yang pasti Fredrin masih flexible pick juga untuk explain ataupun sebagai jungler. Ya, besar kemungkinan memang akan bermain sebagai mayoritas sekarang ya itu di XP. Cuman XP. kalau melihat RRQ kemarin ya ini bakal jatuh ke tangan Versik. Jadi memang flex pick bagi RRQ sekarang. Oke, 2 pick yang akan dimunculkan juga melihat dengan kemunculan dari One-One-nya. Oh, oke. Kalau kita melihat sedikit sneak peek di sana ya. Ya, Dari shadow pick-nya sudah ada Grok dan juga ada satu hero ungu tuh, Glue. wow. Dan seperti langsung secure untuk pick keempat dari Bigetron Alpha ada Grok di sana. Dan satu pilihan terakhir mungkinkah Glue seperti yang sudah di shadow pick tadi. Dan ternyata jatuh kepada Glue ya, hero atau sosok yang benar-benar kuat juga di XP lane pastinya dengan draft yang dimiliki sama RRQ ini bisa banget loh. Glue-nya ini grab-grab ke arah 4 player dari RRQ yang sudah dipilih. Ya kalau aku bilang Glue dengan pick untuk Bigetron ini pilihan yang bagus ya. Karena Ya. dari Glue ini selalu bisa akan menjauhkan Fredrin yang mencoba untuk kontes di Turtle dan juga Lord. Dia akan split-split, grab-grab naik ke atas dan di slam-slam dijauhkan aja dari yang lain itu sangat-sangat bisa. Dan Glue apalagi untuk teamfight yang messy, yang chaos, dia bagus banget. Untuk distraction, regen yang sangat-sangat cepat dan bahkan dengan kecepatan cooldown kalau dapat assist nanti. Dan pilihannya sebenarnya juga tadi selain dari itu juga masih ada Masya ya. Setidaknya untuk mendorong Beatrice agar tidak berada di dalam satu laning ataupun team fight. Link. Dan Link diambil oleh Versik akhirnya. Wow, Akhirnya kita melihat Assassin digunakan kembali oleh Versik. wow, tuan muda Versik yang akhirnya kembali memakai hero nyamannya. Dan yang pasti kita akan mengucapkan Wow. congratulations untuk Bigetron Era yang berhasil menjadi juara dari WSL Season yang ke-7. Entah win streak yang keberapa kalinya. Puluhan win streak udah mereka ambil. Luar biasa Harus. Bigetron Era. Harusnya ini trofi ke-25 atau ke-26-nya sih loh. Belum putus ya? Belum putus Belum win streak. putus, langgeng hubungannya. Tapi ya kita lihat dari 10 pilihan hero untuk di game yang pertama match kedua kita. Lagi-lagi ini adalah match penentuan untuk siapa tim yang akan mendapatkan pertama kalinya kekalahan dari minggu kedua ini. Ya secara match ya pastinya karena untuk gamenya dua-duanya sudah sempat untuk kalah juga. Tapi dari draftnya memang kalau kita melihat apakah Link di sini kembali berjumpa dengan Pakito. Kita sempat ngelihat di match sebelumnya Link Pakito juga. Oke, jadi MPL Arena kira-kira game pertama akan menjadi milik RRQ atau Bigetron? Akan menjadi milik Bigetron atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, luar biasa sekali ya suasana di MPL Arena. Dan kita masuk ke dalam gamenya. Di menit kali ini, Clay dan juga Moreno. Dua tipikal hero yang gak terlalu jauh beda. Tapi mereka melakukan pressure terhadap satu sama lain. Dan di sisi lain sana Purple Buff dari Versik ini yang menjadi tujuan utama oleh Bigetron Alpha. Oke, menarik. Lihat tuh Super Fin yang sabar. Masih menunggu juga. Tapi ya dari emblem yang sekarang kita lihat, Pakitonya dengan Trill yang bawa. Yap, waduh sakit banget, nyeri banget. Tapi Vin terkurung sendirian, bisakah Vin lari? Masih ada flicker. Dan selamat Vin untuk di early ini. Wow, itu hampir aja tercuri Purple Buff yang diberikan sama Versik.
Dan itu akan sangat merugikan sekali, terutama untuk tipikal jungle assassin yang dibawakan dengan Link oleh versi kali ini. Tapi Super Ken sudah berhasil mendapatkan level 4-nya, terkena efek sedikit demi sedikit dari Arcane Shade yang dihasilkan oleh Super Moreno. Dan somehow lihat gimana Versik yang under experience di bawah Super Ken. Oke, Versicom ditekan. Yap, jelas ini Link yang harus ditekan dari early game. Dan dari Super Ken-nya yang jauh lebih proaktif ya untuk mengganggu siapapun juga. Waduh. Skylar pun harus pergi dari RS itu agar bisa selamat karena Super Ken-nya tadi mendadak hadir banget di bagian bawah. Ya, Kaget sih. dengan satu jab yang memang damage-nya cukup besar, apalagi di early game. Tadi kita mau lihat assassin emblem yang dibawakan. Jadi jelasnya ada penetration physical yang juga didapatkan nantinya oleh Super Ken. Yes, dan Samsung Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane sana. Sudah bersiap juga beberapa player dari Bigetron Alpha. Dan Banana menjadi player terdepan yang memberikan badannya dan juga vision kepada teman-teman dari RRQ. Oke, dan juga Sorizo membuat sebuah perimeter. Hanya saja Ken coba lihat kehilangan segitu banyak ke HP. Super Ken masih berusaha untuk bisa menggonceng hanya saja pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. First berhasil untuk tercipta. Plus untuk kali ini Turtle berhasil diamankan oleh Aki dan juga ada satu reward manipulation. Sorizo berusaha untuk bisa maju ke bagian depan agar bisa memberikan bantuan, tapi ternyata mereka semua gagal. Satu Turtle, 2 poin kill. Jungler pula nikmat cuan besar. Cuan besar dan ya terlihat dari Talent Prediction di mana aku sendiri ternyata yang melakukan prediction terhadap RRQ di mana 5 caster lainnya ke arah Bigetron Alpha, tapi ya somehow RRQ berhasil mendapatkan momennya kembali tadi untuk di turtle yang pertama. Keuntungan demi keuntungan yang dimulai dari terpick off-nya Super Ken itu menjadi poin yang sangat mahal untuk di menit kedua tadi. Alright, dan lanjut lagi dengan invasi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka harus bisa mendapatkan poin pressure ke Versik, karena ini sangat dibutuhkan ya tadi. Versik yang bisa menangin duel juga dan Super Ken yang harus tertinggal secara level. Yang berarti invasi agak ditekan dari Bigetron Alpha, tapi mereka bisa main dari sisi XP ataupun dari gold. Oke, itu dia ya. Sudah terlihat cuman ada beberapa pergerakan saja dan ini dia beberapa item yang sudah diambil Om. Oke, dari Super Sorizo dengan item dia ya, dimana glue-nya masih menunggu dulu, masih ada takut, tapi Valentina punya Enchanted Talisman sebentar lagi akan mainin cooldown berhadapan dengan yang memainkan Ice Queen pertama kali. Ya, itu bakal menjadi cukup merepotkan juga ya dengan efek slow yang pasti dihasilkan dari Void Blast dan juga Void Crystal serta reward manipulation. Tapi untuk kali ini RRQ agresif banget dan fokus mereka ke arah bagian gold lane. Yap, sementara di bawah udah ada serangan yang dilakukan, hanya saja belum ada team fight yang terjadi dan Corson side. Ya, satu corrosion untuk Versik yang sudah selesai. Berarti dia punya power sekarang untuk di early game untuk bisa mencari mungkin marksman dari Bigetron Alpha. Tapi ini one-one yang punya kondisi untuk bisa menjaga diri dia dengan Needles in Flower. Sedangkan Enchanted Talisman, Super Moreno sudah memiliki hal tersebut. Yeah. Jadi secara teamfight lebih cepat memang Valentinanya. Dan apalagi dia bisa mengambil real manipulation dari Yves. Ya, dan terlihat ya yang tadi sempat under dari segi experience-nya. Versik sekarang sudah ada di atasnya Super Ken. Jadi meskipun nanti Super Ken dan juga teman-teman dari Bigetron Alpha coba untuk melakukan invasi ke area jungle dari RRQ, mereka bakal cukup susah dan juga struggle dengan adanya adu kontes antara kedua belah Retribution. Oke, itu dia. Sudah ada setup yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigetron. Banana mulai maju, siap untuk bisa mendorong dari Super Ken-nya. Tadi sebelumnya ada efek tahun yang memang dihasilkan dan Super Ken terkena impact tersebut dan begitu menyakitkan, tapi Super Fin membuat sebuah pagar agar pemain dari RRQ tidak bisa terlalu mendekat. Ya, nggak boleh terlalu mendekat dan sepertinya hanya di reset kembali. Nggak mau fokusnya untuk merebutkan turtle yang kedua di sisi top lane sana. Sementara itu kita lihat dari segi gold lane ini benar-benar adem banget. Dari kedua belah gold laner belum coba untuk memaksakan kedua belah gold laner ini untuk bisa menerima cukup banyak damage. Karena yang aku tahu RRQ dengan membawa Link, dia cepat banget untuk bisa lakukan rotasi untuk bisa menginvasi ke arah gold lane dari Bigetron Alpha. Wah, bagus banget loh ini Vinnya Om, sampai situ loh. Iya, benar-benar ditahan ya. Jadi ngedelay untuk turtle-nya gak langsung diambil juga bagi RRQ-nya. Jadi ngebayang time karena mereka melihat ini Super Ken masih farming juga di bawah. Dia butuh spacing, butuh waktu. Sementara sekarang Naomi lompat langsung, Tyron Resia dihajar langsung. Ada 3 player di area tersebut. Dan Super Ken dia berhasil langsung dihilangkan, tapi Vinnya terjebak sendirian di dalam satu real version. Tapi masih ada Wild Chandler juga. Membuat beberapa player dimiliki oleh RRQ pun terjebak di area tersebut. Sedikit lagi bisa, tapi Versinya masih berhasil kabur juga. Naomi-nya masih ada flicker, tapi sempat untuk langsung dinaikkan. Sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Naomi. Tapi Naomi-nya masih berhasil selamat. Clay-nya berusaha untuk bisa menghantarkan damage lewat Void Crystal dan juga Void Blast. Tapi mendadak 3 player yang dimiliki oleh RRQ sudah langsung menggabung dan Sorizo menghilanglah sudah.
Sorry bro, Sorriso harus hilang. Wow, what a nice outplay dari Naomi, Flicker, dan juga Tyrant's Revenge untuk menghindari efek dari slam yang dikeluarkan oleh Sorriso yang bahkan membuat Sorriso-nya yang ter-takedown di area jungle milik RRQ. Dan untuk kali ini 4 poin kill sudah dikantongin sama RRQ nih Om. Ya, dan bahkan ada bouncing ball tadi juga ya, yang akan nge-reduce damage dari efek drag yang dimiliki. Tapi sekarang, untuk setup yang dijalankan oleh RRQ ini berjalan dengan sangat mulus ternyata ya. Bahkan dengan link dari versi yang belum tersentuh satu kali pun dari kill participation yang ada di angka 100%. Dan ini sebenarnya sudah cukup, apalagi di bottom lane tadi, di gold lane sempat dibahas bahwa gold lane ini baik-baik saja. Iya, gak ada masalah. Berarti sebenarnya itu ada masalah besar karena Beatrix di late game, one shotnya dia ke 1-1 itu udah pasti separuh HP 1-1 hilang. Iya, dan apalagi kalau misalnya dari RRQ belum coba pressure ke arah gold lane, itu akan membuat One-One-nya mendapatkan item snowballingnya. Yang dimana kita tahu ya, One-One dengan item yang sudah jadi itu akan menjadi suatu hal yang menakutkan untuk RRQ nantinya di mid to late game. Iya, jadi duel untuk di late gamenya jelas ini mereka akan sangat mengandalkan dari kedua marksman-nya. Iya. Tapi tadi untuk tim fight-nya, inisiasi dari Naomi yang menurutku sangat tepat sekali. Lebih agresif dan bahkan follow up-nya. Lihat, begitu dia melompat dengan Tyrant Revenge, dibukalah sudah reload manipulation. Langsung ada tim fight dan instant super can hilang. Instant super can-nya hilang. Tapi kalau kita lihat dari segi drafting yang dimiliki sama kedua belah tim Om, ini RRQ sebenarnya bisa kan di press early game-nya karena dari Bigetron Alpha mereka bawa Pak Wither juga Grok. Betul. Dua hero yang benar-benar bisa ngacak-ngacak early game dari Link yang belum punya item ya bisa untuk dipanis gitu. Tapi itu nggak kita lihat di 4 menit atau bahkan 5 menit game pertama kita ini Link dari Versik ke One Muda Versik benar-benar bersinar banget. Ya sebenarnya sempat ya dilakukan juga oleh Bigetron Alpha, cuman karena mereka kalah di turtle yang pertama tadi, ya. yang membuat mereka mau gak mau ini harus ngerem juga. Tadi mereka berusaha buat masuk dan sudah terlanjur jadi sebenarnya untuk Versiknya. Udah unggul level dari Linknya, satu level itu lumayan pengaruh ya, dari point contribution dan juga dengan item yang sudah dimiliki. Yang jelasnya ini berarti Super Ken yang agak berbahaya karena mau gak mau mereka harus bisa mencari tahu keberadaan dari Kufra terlebih dahulu. Super Ken kalau mau nyeberang harus berhati-hati. Plus tadi kayaknya masih ada sedikit hal yang ditahan oleh Finn loh. Karena Finn tidak terlalu nge-open map. Coba lihat tadi. Ke pick off-nya dari Pakito itu di tengah ada 3 orang loh. Betul. Di dalam satu rumput yang ada di area mid. Sementara Groknya ada di area yang berbeda. Tapi, what? Wow. Oke, Evo Saiken 1 kabar gembira lagi. Congratulations Evo Saiken, champion of WCG 2023 di Busan. 1 piala internasional lagi mereka dapatkan. Wow, EVOS Icon berhasil mengalahkan beberapa tim dari Regional PH yang kita tahu di sana ada juga Eko, salah satu pemenang juga dari M4 World Series kemarin dan berhasil mereka kalahkan dan mendominasi sehingga menjadi trofi internasional tambahan untuk EVOS. Buset, koleksi lagi nih mereka. Koleksi Dapat lagi ya? title. Dapat title lagi. Wow, luar biasa ya. Apakah mereka benar-benar tim internasional nih? Tapi boleh-boleh nih ya, berarti sekarang web. Nah ini dari WSL. WSL ya. Dan ya sekali lagi congratulations untuk Bigetron Era yang berhasil kembali back to back. Terbanyakan to backnya nih ya. Banyak. Kebanyakan. Yang menjadi juara di WSL season yang ke-7. Wah. Ini berarti langsung udah selesai langsung ke sini mereka nih. Iya. Karena kan cepet baru ya hari berarti ini ya. main kan? Iya. Dan saya kira aku best of 9 kan? BO Oh iya? 9 nih. Best of 9. Iya. Berarti mereka menang 5 kali itu ya. Kayaknya. Yang 4 roundnya lagi kepakean tuh kira-kira. Atau 5-0 aja. Nanti kita cari informasi ya. Nanti kita informasi ya, kita belum lihat juga ya. Yang Cuman- tahu skornya boleh langsung nongol di kolom komen boleh, tadi ya. boleh. Berapa Tahu skor skornya ya. tadi? Berapa skor Bigetron Era memenangkan dari WSL? Yap. Karena panjang dari streak mereka juga. Iya. Dan kita belum melihat ada jawabannya ya kalau ketemu dengan tim ladies seperti itu. Yes, benar banget. Dan ya semakin ramai lagi suasana di MPL Arena. Dari kedua belah super fans pasti yang sudah hadir juga. Mereka benar-benar memberikan semangat ya. Karena lagi-lagi kita remind kembali. Match ini benar-benar match penentu siapa yang akan mendapatkan kekalahan pertama. Dan sepertinya Marshall sudah mulai bersiap untuk melanjutkan game pertama kita kembali. Yap, langsung kita lanjutkan. Dan sudah ada setup yang begitu baik yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan. Tapi di tempat yang berbeda, Fidja langsung terjebak. Ada satu swallow pen langsung dikeluarkan tapi Finn masih berhasil selamat. Wow, itu timing dari Tyrant Defense-nya bagus banget. Karena Finn tadi sempat menahan Power of Nature-nya biar nggak kena efek crowd control. Tapi bisa dimaksimalkan dengan Naomi di timing yang benar-benar tepat. Tapi untuk kali ini di menit yang ke-7 RRQ sudah mulai bergerak ya. 4-man moves yang terlihat memaksakan
pressure mereka ke area sisi jauh dari keberadaan Lord. Ya, dan sekarang kan Melvic Roar seharusnya Supercat akan bisa jauh lebih aktif lagi ya untuk menguasai area map. Oke, hampir saja mereka semua hampir melakukan sebuah pertempuran tersebut tapi mundur kembali Om. Harus ya defend dikit. Sementara dari linknya di sini Versiknya masih berjalan-jalan, tapi dari total damage yang sudah kita lihat tadi, Clay penyumbang yang terbanyak. Iya. Real world manipulation jelasnya akan memakan korban kalau memang terperangkap di tengah sana. Oke, tapi Saken, coba lihat ada satu lagi pergerakan di mana untuk Versiknya bakal lagi lompat langsung ke bagian depan sedikit lagi Peterson, tapi ternyata Saken masih berhasil selamat pakai shutdown. Berhasil tercipta, ada versi yang berhasil didapatkan. Dan Banana kali ini tertinggal sedia di bagian belakang, udah ada pergerakan lagi yang langsung dilakukan oleh Sorizo dan Sorizo berhasil langsung menaiki pundaknya dan menambah beban kehidupan yang dimiliki oleh Banana, tapi Banana masih berjuang seorang diri. Akankah mereka melanjutkan? Tidak, karena Banana masih terlalu kuat. Wow, itu momen dari Super Fin benar-benar bagus banget. Walters yang dia keluarkan menyelamatkan nyawa dari Super Saiyan dan bahkan men-shutdown tuan muda Versik untuk pertama kalinya. Ya, dan ada tambahan damage juga Lightning Truncheon yang selesai untuk Super Moreno. Banyak item yang sudah mulai terakumulasi untuk Bigatron Alpha. Dan Bigatron Alpha, lihat mereka langsung mengajak untuk bermain kumpul. 4 lawan 4, 4 lawan 5, dan bahkan mereka punya potensi untuk mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan terlihat ya dari kedua belah jungler tadi sempat untuk melakukan split push terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan dari rekan-rekannya untuk melakukan setup di area Lord yang pertama. Naomi yang terlihat membuka vision mencari tahu keberadaan dari Super Sorizo. Tapi masalahnya ini Vin yang terlihat dan Vin bisa saya mendapatkan momen untuk membalikan keadaan dengan Wild Charge-nya. Wah, ketahuan dong di situ. Tapi Naomi mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Sorizo di tempat yang berbeda sudah open pula. Dan mereka akankah memulai pertempuran? Masih ada efek knock pula. Sementara sekarang Super Saiyan mulai maju ke bagian tersebut. Banana pasang badan di bagian terdepan. Naomi belum lagi tapi ditabrak. Dengan satu Wild Charge begitu baik. Tapi tidak bisa connect bola. Naomi masih berhasil selamat. Naomi terkena dari versi dalam Super Fit-nya. Berhasil dihilangkan. Sorizo-nya tertinggal sedia bahkan. Tapi Sorizo-nya langsung lenyap pula. Versinya masih selamat sejauh ini, tapi Super Cat tidak bisa mendapatkan poin kill dan mereka semuanya 3 orang hilang tanpa hasil. 3 men down dari Bigatron Alpha ketika mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi untuk kali ini coba untuk mengendalikan keadaan karena Super Saiyan engage ke bagian depan nih biru dipersiapkan oleh Skylar. Dan mau nggak mau Moreno harus berhati-hati. Ya, bahkan Inspire tadi sempat dipakai juga oleh Super Saiyan untuk bisa menyerang, memecahkan satu weakness point yang sayangnya memang masih sanggup untuk mundur juga. Wind of Nature selesai, Lord jatuh ke tangan Bigatron Alpha dan ini dia untuk reset momen bagi Bigatron Alpha. Iya, reset momen kembali meskipun untuk kali ini ada Wild Charge yang dikeluarkan. Buset Dyna benar-benar mapnya terlalu gelap. Map terlalu gelap. Semuanya dikunci dari tiap rerumputan. Ya, nggak dikasih chance sama sekali oleh RRQ. Vin agar mendapatkan vision ya. Selalu ada Naomi yang bersiap dan bahkan sekali Terrace Revenge. Hampir aja itu. Hampir aja. Oke. Dan Lord yang pertama memang sangat cepat ya, langsung di-clear oleh RRQ juga dan pressure masih masuk. RRQ mereka belum berhenti sampai di sana. Tapi mereka harus waspada dengan Super Saiyan yang memang memiliki Inspire. Yang sewaktu-waktu kalau memang ada weakness point yang pecah, ini akan membahayakan RRQ. Wow, ini benar-benar agresif banget sih RRQ. Lihat gimana inner turret pertama mereka berhasil hancurkan di bagian bawah. Dan in-game equipment by Dunia Games-nya Om. Oke, dari Super Ken dengan satu Bloodlust X dan juga tadi kita sudah membahas ya ada 2 item penetration, Hunter Strike bersama dengan Melvic Roar dari Versiknya. Bahkan dia juga sudah memiliki item attack speed seperti Windtalker, Berserker, dan Endless Battle sebentar lagi. Ketika ada Endless, ini sudah sangat enak. RRQ mereka bakal punya damage yang besar dan bahkan di belakangnya Skylar juga ini sudah akan menuju ke satu Wind of Nature. Ya, satu Wind of Nature menjadi item selanjutnya harusnya. Tapi kalau yang aku lihat ini setup dari Bigatron Alpha, mereka masih mencari celah di mana keberadaan dari player-player RRQ. Karena kali ini Super Fin yang coba untuk di-engage Banana mengumpulkan combo poinnya sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya belum ada player yang terlihat. Ya, ini masih nunggu dan masih saling tarik ulur juga dan bahkan split sempat dilakukan oleh Versi. Karena kita masih menantikan juga untuk kehadiran dari Lord. Jadi ya, mau gak mau ini akan menjadi passive play dan dari kedua tim ini, jelasnya mereka mengerti. Mereka harus set up dan mereka harus memainkan satu pick off. Lane jauh, tidak terlalu aman untuk Bigatron Alpha. Karena kan Lordnya akan spawn di sisi yang berbeda. Tapi yang membingungkan adalah, coba lihat, walaupun mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan tertinggal, Super Ken tetap stabil levelingnya. Itu dia. Aneh emang. Level 15 dengan 3 kali terpick. Iya, itu. Dan tanpa assist loh. Jadi dia benar-benar murni dari farming aja di area jungle-nya. Tapi dengan membawa Pak Peter juga Link, ini nantinya apabila Link melakukan split boost itu pun
seseorang yang bisa menahan speed push-nya adalah Super Ken dengan Pak Quinto-nya di sisi jauhnya nih Om. Iya. Tapi dengan power dari Pak Quinto ini untuk main tabrak juga. Bigetron Alpha mereka punya kondisi seperti itu. Mereka bisa main nabrak di depan, di belakangnya juga masih ada efek Tarify nanti dari Valentina. Dan bahkan ada real world manipulation yang bisa dikombinasikan. Tinggal bagaimana mereka nanti menjaga Super Saiyan agar bebas untuk melepaskan Demonsia dengan solo one-way-nya. Yap, sementara itu sekarang sudah ada pergerakan Sorizo, berubahlah sudah. Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Persiknya pergi ke arah yang lain. Tapi pergerakan dari Naomi masih mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan juga udah ada satu flicker yang membuat Sorizo-nya langsung pergi menjauh dari rekan-rekannya. Tapi Super Pain Wildcat gak kena siapapun. Sorizo-nya langsung diajar dan juga dikeroyok. Dilompatin balik. Begitu baik. Sebuah strategi yang terlihat dari RRQ. Wow, lagi-lagi outplay by Naomi. Naomi hampir ke pick off tadi dengan grab-grab yang dikeluarkan oleh Super Sorizo, tapi somehow dia bisa menghindari slam-slam yang bisa membuat malah Super Sorizo-nya yang ke-take down sebanyak 3 kali. Ya, itu dia. Play dari Naomi ya. Memang dia agresif, tapi dia juga bisa menjaga diri dan bahkan sampai sekarang meski berulang kali dinaikin oleh Blue, tidak tumbang satu kali pun. Dan dengan Lord yang sudah memiliki efek charge, ini akan sangat menguntungkan RRQ untuk mendapatkan best start di bagian bottom. Ya, dan pasti ini akan dimaksimalkan karena kita tahu ya, dari RRQ mereka siap banget nih dengan Naomi yang selalu mempersiapkan turret defense-nya sebelum masuk tapi di bagian atas nih. Oke, sendirian. What? Oke, Super Ken pun menghilang. 4 melawan 5. Ada Lord pula di bagian bawah. Waktunya untuk mereka langsung aja membuat sebuah terobosan di mana. Udah ada satu reward yang bisa dikeluarkan. Renner Abatinya. Connect dan masuk ke dalam tubuh dari Finn dan Finn. Mantan kaptennya pun harus merasakan bagaimana impact-nya. Tapi di bagian tengah, mereka semua bersiap untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan secara cepat. Karena beberapa pemain dimiliki oleh RRQ sudah standby, sudah siap untuk memulai pertempuran. Karena Persiknya pada adanya. Tapi untuk pergerakan dari Sorizo menghilang dengan tasa cepat. Reload oleh Sorizo ke begitu saya, tapi Persik di bagian belakang. Coba lihat kemenangan di game yang pertama. Wow, kemenangan yang sangat gemilang dari RRQ. Raja dari segala raja dengan tim fight yang begitu flawless yang mereka hampir raja tadi bisa tidak terpick up sama sekali tapi benar-benar menguasai dominasi di game kita yang pertama. Balik lagi dengan semua draft yang mereka miliki, pick up demi pick up yang manis dan somehow Super Ken, seorang anak yang berbakat ini kita nggak ngelihat di makro play-nya berjalan dengan maksimal untuk di game yang pertama. Ya, tapi sering kita bilang memang Bigetron Alpha, mereka kalau pegang early win, mereka bisa menang di sana. Tapi kalau early win count mereka dipegang oleh lawan, mereka akan kesulitan dan terlihat memang. Tadi dipegang semuanya oleh RRQ dimulai dari early game. Meskipun Super Ken bisa mendapatkan banyak level tadi EXP-nya dan dia gagal untuk dapat point kill, tapi tetap dia masih bisa keep up. Cuman yang lainnya belum lagi memang item yang jadi ya, yang selesai dan play yang luar biasa dari roamer RRQ. Naomi, ini dia setup Kufra dia ketika dia lagi diincar juga. Ternyata dia sanggup untuk menyelamatkan diri dia. Dan yang kedua, Skyler, second best hero Zealand Cloud adalah Beatrix. Tidak diambil tadi dan jelas ini langsung secure oleh RRQ. Langsung di-secure oleh RRQ dan yang pasti jadi hero kemenangan juga. Hero power untuk Skylar, tapi ini aku benar-benar terpukau banget sama Naomi. Dia roamer inisiator tapi dia nggak ke-pick off sama sekali dan dia benar-benar bisa ngasih momen outplay demi outplay yang membuat Sorizo, seorang Glue, nggak bisa bertahan berlama-lama di bagian belakang. Ya, apalagi Glue adalah hero yang cukup sustain ya dan begitu lama memang ada di atas kepala dari Naomi tadi. Tapi ya dengan bouncing ball-nya, damage yang diberikan lebih sedikit dan juga akhirnya Naomi-nya bisa di-backupin dari yang lainnya tadi. Banyak yang masuk, banyak follow up damage. Dan menurutku kekuatan dari RRQ yang sekarang ini adalah follow up mereka. Follow up yang selalu ada. Naomi setup ada aja damage di belakang. Tadi lihat kan damage dealt yang udah dihasilkan sama Clay ya, itu gede banget loh. Iya. Tadi di menit yang ke-8 tadi dan yes, player of the game by Samsung Galaxy S23 Series 5G jatuh kepada Naomi Om. Yes, dengan Kufra dia 109 emblemnya memainkan Inspire untuk cooldown reduction yang dipakai. Tenacity Concusif dan Emblem Tank. Sisanya ya ini adalah item-item tank juga ya. Dominance Eye, Tough Boots, Athena Shield. Tapi di Bigetron Alpha, di pressure dari early game, mereka tidak bisa keluar dari sana. Ya, mereka nggak bisa keluar sama sekali, terutama karena Versik
yang benar-benar snowballing dari double kill yang dipegang pada saat turtle pertama diamankan oleh RRQ. Itu langsung dijaga terus. Momentum kemenangan yang dipegang sama RRQ sampai di menit ke 11-12 tadi. Ya, semuanya tadi masuk ke RRQ ya. Ya memang apalagi ini kita pertama melihat juga di MPL ID season yang ke-12. Ya, Iya. Versik dengan Assassin. Akhirnya ya. Akhirnya kita keluar. melihat Persik kembali lagi dan lagi-lagi yang gue bilang adalah yang gue lihat dari Big Tower Alpha tadi di game yang pertama. Di luar dari permainan sangat baik yang dimiliki oleh Hierarchy di mana mereka dominan untuk nge-pushnya dimanapun. Mereka menguasai dari tiap bushnya. Itu adanya pengawasan di dalam tiap-tiap bush yang mungkin masih cukup ragu-ragu loh dari Big Tower Alpha. Iya, Mereka agak-agak mengerikan, mereka agak takut banget untuk masuk. ya karena waktu mereka masuk dalam rumput, dah ada 3 orang tadi kan langsung tumbang tadi buat Vinnya. Dan mari kita lihat untuk highlight di game pertama tadi. Ini dia di mana memang setup yang dilakukan tadi berbuah manis untuk RRQ di mana Versik mendapatkan 1 turtle, 1 assist dan bahkan dengan 1 point kill juga. Itu awal yang sangat mulus sekali dan bahkan dari Versiknya juga sempat untuk mendapatkan sampai 3 point kill terlebih dahulu dibandingkan dengan Bigetron Alpha. Semua menjadi makanan Versik kecuali di sini di mana dia memang harus tumbang. Tapi dari goal game-nya sudah mulai terlihat ya memang RRQ ketika mereka lagi menang tidak memberikan kesempatan untuk lawannya ini bisa menciptakan satu kesempatan untuk melakukan comeback. Dari 1-1 Super Saiyan juga ini agak susah sih. Jarang kita melihat ada yang pecah ya dari Weekend semuanya dan dia terbang mengudara semisal. Itu hampir tidak terlihat dan berulang kali. Setiap kali rumput tadi lagi dibuka oleh Bigetron Alpha, isinya ini beraneka ragam pemain-pemain tadi RRQ. Jadi semua ketahan di sana, belum lagi banyak comfort hero yang memang didapatkan ternyata. Dan untuk di meta yang sekarang apakah memang comfort hero ini menjadi salah satu jawaban juga selain daripada Drum. Karena Clay berulang kali di target gak bisa didapetin. Ayo tampil kita. Game pertama. Jauh dari skornya 1-12 tapi keep up untuk bisa mengejar bagi Super Ken tadi. Oke, item build-nya ada tambahan 1 BOD tadi kalau kita lihat di in-game-nya. Dari Super Morena juga dia sudah memiliki 1 Enchanted Talisman. Lightning Truncheon baru ada Late Clock of Destiny jadi HP-nya mungkin tidak terlalu banyak. Super Saurizo punya juga defense item Oracle yang memang bisa ada di sana. Tapi kalau melihat dari RRQ, item mereka adalah item-item damage yang dimiliki atau dipegang. Skyler punya BOD, punya penetration. Dari Clay dia punya glowing one. Dari Versik jelas Endless Battle tadi sudah selesai juga. Dan tinggal bagaimana setup yang akan dimainkan oleh Naomi bersama dengan Banana. 2 hero yang punya visi luar biasa. Tyrant Revenge, Tyrant Rage, Energy Eruption, Brave Assault. Ini semuanya dimiliki oleh kedua hero ini dan Banana bahkan tidak terpick off 1 kali pun. Jadi dia benar-benar bisa megangin kaki dari Super Ken ketika lagi nabrak masuk atau bahkan dari Super Vimnya yang lagi menabrak dengan Wild Charge dia. Ya, dan dengan item selanjutnya yang tadi sepertinya akan menuju ke arah Winter Truncheon ya. Dia sadar kalau misalnya 1-1 itu pasti bakal menjadi sosok yang menakutkan untuk di late game. Dia build Winter Truncheon terlebih dahulu agar setidaknya dia yang ngebuka weakness point dan menggunakan Winter Truncheon agar crossbow tanknya nggak jalan. Yep. Dan ini dia dari kedua jungler juga ada sedikit perbedaan dari Season Hunter masih tetap sama. Tapi ya bedanya di Trill yang satunya pakai attack speed dan sama-sama memainkan killing spree. Bedanya ya Versik main Endless Battle, dari Super Ken tadi memainkan untuk Bloodlust X-nya. Untuk Clay bermain dengan Assassin Emblem, bukan dengan Mage Emblem ya. Assassin Emblem untuk Clay, untuk dapetin penetration di early game karena kemungkinan first item dia adalah Ice Queen One. Jadi dia butuh penetration dan diambil dari Emblem Assassin. Wah. Ada perubahan lagi jelasnya. Tapi Super Saurizo dengan basic common emblem yang dimainkan bisa nge-spam untuk slam-slamnya. Tapi untuk team fight nge-spam wah agak sulit ya. Super Ken 0. Iya 0, ini jarang kita lihat dari Super Ken benar-benar dipatahkan dominasi dari early Super Ken. Rich Guy, Versik, The Carry Clay, Sandbag, Super Fin, dan Forgotten One, Banana. Ya, dan kita lihat ya dari damage taken-nya, ini sebenarnya damage taken yang bedanya cukup terasa loh. Sekitar angka 60.000, 70.000-an yang ada di game kita yang pertama. Dan ini pun benar-benar fokus dari RRQ itu membuat siapapun front lane-nya bisa terpick off. Karena dari tadi Super Saurizo yang coba cari momen. Lagi-lagi outplay-nya Naomi itu yang membuat dirinya bahkan terpick off berkali-kali. 3 kali tadi kita hitung untuk terpick off-nya Super Saurizo. Dan Vin, meskipun dengan membawa Grok, ya tapi follow up dari Wild Charge ini sometimes digunakan untuk defensif, untuk kabur. Dan itulah yang membuat dia mudah untuk lebih di pick off lagi. Ya memang mereka punya hero yang bisa buka rumput ya, Iya. Grok.
Tapi Naomi-nya ini bener gak bisa ditebak sama sekali. Yap. Bagaimana alur pergerakan